Cukup bersenggama. Seorang suami mohon maaf memasukkan kemaluannya ke istri, biarpun baru sebentar lalu ditarik, itu membatalkan puasa. Biarpun sebentar, biarpun tidak keluar mani. Kami hanya membahas urusan suami istri. Bagaimana dengan zina? Sama, zina batal puasa. Naudzubillah. Menggauli kambing batal puasa. Cuman tidak dibahas di sini karena apa? Ya itu orang-orang bukan ahli iman itu, ya enggak? Kita bicara yang halal. Memasukkan bersenggama, biarpun tanpa keluar mani, senggama yang sengaja. Ukuran membatalkan bagi seorang suami sederhana. Mohon maaf ini majelis mulia. Jika seorang suami sudah memasukkan semua wilayah kepala kemaluannya, kepalanya saja, ke wilayah wanita, batal puasanya. Tidak harus semua batang kemaluannya, tapi cukup kepalanya saja sudah batal. Awas, ini harus paham di sini, hati-hati. Kemudian bagi seorang wanita berbeda. Kalau wanita tidak harus semua kepala kemaluan suami, tapi cukup kemasukan sedikit saja sudah batal. Kemasukan sedikit sudah batal. Masuk bab yang pertama tadi. Masuk yang pertama tadi, membatalkan suatu, masukkan suatu dengan sengaja. Maka saya ingatkan balik yang pertama. Mohon maaf, wahai para wanita, dicium suami tidak membatalkan puasa. Seorang suami, mungkin suamimu adalah orang yang sangat genit, sering cubit-cubit, gak batal puasa. Termasuk jika suamimu memegang wilayahmu, wahai para wanita, tidak batal puasa. Dengan catatan, asalkan jemarinya tidak dimasukkan. Kalau jemarinya dimasukkan dan anda membiarkan, batal puasa anda. Mohon maaf ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa supaya tidak jadikan bahan guyonan. Kemudian setelah itu, yang ketiga kan bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, mohon maaf, naudzubillah, mungkin dengan onani, dengan apa, sengaja mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja, tidak batal puasa. Mungkin seorang lagi tidur, cukup mendasar ya pertanyaannya ya. Iya. Ini menarik nih. Kalau saya sih jawabnya begini, apakah orang Kristen wajib berpuasa? Jawabnya ya dan tidak. Loh, maksudnya apa? Kalau kita bicara puasa, maka bagi kita orang percaya yang sudah di dalam Kristus, puasa bukanlah ritual seperti yang terjadi di Perjanjian Lama. Oke. Di mana mereka melakukan puasa sebagai bagian ritual di dalam ibadah mereka, sehingga juga tidak heran di dalam Perjanjian Lama beberapa kali Tuhan menegur, bukan itu puasa yang ku kehendaki. Kenapa? Karena puasa mereka tidak disertai perubahan hidup. Oke. Karena itu Tuhan bilang, kamu berpuasa tetapi ternyata kamu tetap melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran. Jadi puasa yang dilakukan sebagai ritual agama, apalagi dengan konsep dengan melakukan itu nanti Tuhan lebih iba, kayak gitu ya. Wah, kalau saya mau doa nih minta sesuatu pakai puasa supaya Tuhan kayaknya nanti lebih iba, Tuhan nanti lebih sayang sama saya. Atau bahkan kita berpikir dengan puasa itu menyelamatkan kita, saya pikir kita kehilangan maknanya. Hanya Kristus yang menyelamatkan kita. Puasa bisa menjadi respon kita. Ini kalau kita jawab iya ya. Puasa itu penting karena puasa bisa menjadi respon kita di dalam membawa pergumulan doa kita, pergumulan mungkin dalam kehidupan kita ada hal yang sedang kita gumulkan, maka puasa menjadi salah satu cara di mana Tuhan menyatakan kepada kita. Nah, beberapa teman saya lihat melakukannya dengan dia skip misalnya makan, tetapi puasa selalu disertai dengan doa. Jadi waktu yang biasanya mungkin 1 jam kita makan siang, pada waktu makan siang itu dia pakai waktu itu untuk berdoa. Jadi puasa doa. Dan Tuhan Yesus juga ingatkan, waktu kamu berpuasa nggak perlulah orang lain tahu. Misalnya kayak gitu, nggak boleh makan di depan gua gitu ya. Saya lagi puasa nih, tapi justru ketika kita punya pergumulan yang dalam, biasanya puasa itu akan otomatis gitu. Pernah bergumul nggak? Pernah sih. Nah, waktu bergumul tuh makanannya males ya. Jadi kayaknya otomatis dia puasa gitu. Makanya di dalam Alkitab puasa dan doa menjadi satu bagian yang bersamaan.
Jadi kita tidak melakukan puasa sebagai ritual untuk keselamatan, tetapi kita bisa melakukan puasa di dalam membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Oke, bagus nih, menarik sekali ya. Berarti kita perlu juga nih Sobat Muda, ketika kita berpuasa, kita perlu menanamkan mindset yang benar, seperti yang tadi Kak Alex bilang. Jangan sampai kita puasa supaya seolah-olah kayak memaksa Tuhan. Memaksa Tuhan, Tuhan kasih dong. Jadi puasa itu supaya lebih seperti ekspresi diri kita bahwa kita pasrah terhadap Tuhan. Dan yang paling penting adalah puasa juga harus berdoa. Berdoa. Gitu, nah ini bisa juga loh ya, Ari ya. Kadang-kadang saya lihat sekarang Tuhan mungkin minta kita juga bukan cuma puasa makan, puasa pegang HP. Nah ini sulit kali ya, sulit sekali. Misalnya dalam waktu yang biasanya 1 jam kita nggak pegang HP kita singkirkan, kita pakai waktu itu buat berdoa. Jadi sebenarnya puasa itu adalah kita mau mengkhususkan waktu untuk bergumul dalam doa dengan Tuhan terhadap apa yang sedang mungkin jadi permasalahan kita. Berarti puasa itu tidak melulu soal perut ya Kak ya? Makan, Ya, nggak minum. kadang-kadang masalah mata, nggak nonton drama Korea dulu. Mungkin masalah mulut, tidak bicara, sehingga memang di dalam banyak tradisi misalnya tempat-tempat retret maka orang diminta diam.